Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pemirsa ICBS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti menginginkan ketika nantinya telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya, kemudian pasti mereka semuanya ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya banyak sekali terdapat kenikmatan-kenikmatan sebagaimana yang telah disebutkan atau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Namun untuk memasuki surga tersebut, banyak langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang kalau dia ingin masuk ke dalam surga itu. Di antaranya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman yang beruntung tersebut? Dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk berarti tenang dan diamnya anggota badan ketika seseorang sedang melaksanakan sholat. Dan khusyuk hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar fokus terhadap sholatnya. Dan juga kekhusyukan tersebut merupakan ruhnya dari ibadah sholat. Semakin kuat atau semakin tinggi kekhusyukan seseorang, maka semakin besar pula pahala yang ia dapatkan. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, tatkala seseorang selesai dari melaksanakan sholat, ada yang hanya mendapatkan 1/8 dari pahala sholatnya, ada yang hanya mendapatkan 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau 1/2. Ini tergantung dari bagaimana besar kekhusyukannya dari sholat yang ia lakukan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitunya orang-orang yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak berguna. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena Rasulullah pun telah mengingatkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri dari kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal atau perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Baik itu mungkin dari segi perkataan maupun juga dari segi perbuatan. Kemudian dari segi perkataan, maka seseorang dia harus bisa menjaga lidahnya. Karena lisan atau lidah merupakan salah satu sumber dari banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitunya orang-orang yang membayarkan zakat. Yaitunya orang-orang yang menyadari bahwasanya di dalam harta yang ia miliki itu terdapat hak-hak dari orang lain. Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah suatu kali mengatakan bahwasanya seandainya kalian menemukan ada orang miskin di suatu negeri yang mana negeri tersebut mayoritas adalah muslim, maka ketahuilah bahwasanya di sana ada orang-orang kaya yang telah merampas hak-hak mereka. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitunya orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perbuatan zina, LGBT dan lain sebagainya. Dan menjaga kemaluan ini sangat identik dengan menjaga hawa nafsu. Oleh sebab itu, kalau seseorang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjaga hawa nafsunya, dia harus menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri yang sah atau istri-istri yang halal untuk mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang-orang yang menjaga janji-janji mereka, baik itu janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia.
janji kepada Allah, yaitunya dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Adapun janji kepada manusia, yaitu dengan tidak menjadi orang-orang munafik. Karena di antara ciri dari orang munafik, yaitunya ketika berjanji, ia ingkari. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitunya orang-orang yang menjaga solat-solat mereka. Kalau kita perhatikan rentetan ayat ini kaum muslimin, Allah memulainya dengan solat dan juga mengakhirinya dengan solat. Ini maksudnya adalah kalau kalian ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka peliharalah ibadah solat. Bahkan kalau kita perhatikan pun dari lafaz azan, setelah selesai hayya 'alas shalah, menyeru kepada solat, kemudian dilanjutkan dengan hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Maksudnya adalah kalau seseorang menginginkan kemenangan, baik itu di dunia apalagi nantinya di akhirat, maka dia harus menjaga ibadah solatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup rentetan ayat ini dengan ulaika humul warithun. Mereka itulah nantinya yang akan menjadi para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan menjadi pewaris dari surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi inilah di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang supaya nantinya mereka dimasukkan ke dalam surga Firdausnya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan-amalan yang telah ditunjukkan oleh Allah ini. Semoga nantinya kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.